Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan selamat kita berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Biarlah kita semua senantiasa satu hati dengan Tuhan. Kita boleh menikmati Tuhan senantiasa dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Baik, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini hanya datang dari pihak Tuhan. Dialah Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dia jugalah yang menciptakan setiap kita umat-umatnya. Bahkan dialah yang menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita, mengampuni kita, dan bahkan menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Karya dan perbuatan tangannya yang ajaib senantiasa ada di dalam hatinya, dan itulah sebabnya dia memeliharakannya dan bahkan tidak pernah meninggalkannya. Kiranya di tengah-tengah ibadah pagi hari ini turunlah atas saudara-saudara sekalian, jemaat yang adalah milik kepunyaan Tuhan, berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sungguhlah Allah yang kita miliki adalah Allah yang begitu baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya barang sedetik pun. Mari pagi hari ini, ketika kita boleh ada di rumah Tuhan, mari bawa setiap ucapan syukur kita, bawa korban syukur yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita menyatakan di hadapan Tuhan betapa Yesus itu adalah Allah yang sangat baik, betapa nama Yesus itu adalah nama yang indah, dan kita akan selalu memuji mengagungkan nama Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus memuji Engkau. Kami mau terus menyembah Engkau di sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Cinta
Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan nama-Mu adalah nama yang terindah di dalam setiap hidup kami. Karena itu kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, atas setiap pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan, atas setiap karya tangan Tuhan yang begitu dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa setiap hidup kami. Kami siap untuk bersorak bersyukur di hadapan Tuhan. Kami siap untuk dibaharui melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau yang akan penuhi hati kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera, hingga pagi hari ini boleh menjadi pagi yang luar biasa, mengubahkan setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap bersorak untuk nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari lambaikan tangan mengatakan shalom. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Semua merasakan kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh sekali lagi lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan rahmat-Nya selalu baru bagi setiap hidup kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik bagi setiap hidup kita. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa benar adanya Dia Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Dalam segala musim yang harus kita lewati, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang setia bagi setiap kita, tidak pernah Dia meninggalkan kita. Bahkan ketika kita harus berjalan, melewati lembah kekelaman pun, Dia Allah yang setia. Mari teduhkan hati setiap kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu Tuhan selalu menopang setiap kehidupanku. Terima kasih Tuhan.
sungguh terbukti bagi setiap kami Tuhan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, semuanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Allah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang semuanya bukan setia melayani, Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Inilah pernyataan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tiada Tuhan seperti Engkau Yesus. Tiada yang patut disembah selain Engkau Yesus. Engkau Allah, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau yang senantiasa merancang dan mengerjakan kebaikan demi kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, yang senantiasa menanti-nantikan kami, yang senantiasa merindukan setiap kami. Bahkan Engkau datang sendiri ke dunia untuk mencari setiap kami. Terima kasih Tuhan, betapa beruntungnya kami sebagai umat Tuhan, kami diangkat sebagai anak Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dalam hidup kami dianugerahi iman percaya, untuk kami boleh memahami kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih, karena itulah pada pagi hari ini kami beria-ria di rumah-Mu. Karena itulah pada pagi hari ini kami memuji-muji Engkau. Dan sebentar kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Bersabdalah Engkau, berkati setiap kami, berkati hamba-Mu, demikian dengan setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Biarlah hikmat Tuhan itu boleh melingkupi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar di pagi hari ini. Dan biarlah hidup kami boleh semakin diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga nama-Mu Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, pagi yang indah Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita boleh kembali ada di rumah Tuhan untuk kita boleh menikmati kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya sangat bangga sekali saya berada di tengah-tengah jemaat yang setiap saat begitu rindu untuk boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Untuk boleh senantiasa menikmati kasih-Nya yang begitu luar biasa. Pagi hari ini sungguh luar biasa. Saya melihat di sisi kanan saya begitu luar biasa.
Saya kemarin berpikir bersama teman-teman ketika menata bangku ini, cukuplah di dalam semua, karena bangku yang di dalam ini adalah pindahan dari yang di garasi. Ya, kita tata sedemikian rupa, masih ada jarak ya yang cukup lah, kurang lebih seperti itu. Tapi rupanya memang luar biasa. Antusias jemaat Tuhan begitu luar biasa. Pagi hari ini di dalam penuh, meskipun ada satu baris di depan ini masih kosong, beberapa sisi kiri juga beberapa kasih kosong, tapi di garasi luar biasa. Mari Bapak kasih Tuhan, kita pagi hari ini tidak berlama kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Memahami kasih Allah, memahami kasih Bapa itu bukan hal yang mudah. Apalagi kita dalam tema kita setahun ini, kita hidup sehati dengan Yesus, sehati dengan Tuhan. Ini bukan perkara yang gampang. Tetapi inilah yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita senantiasa belajar memahami kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau saya menulis di dalam renungan di Warta itu, kasihnya itu di luar nalar. Kasih Tuhan itu luar biasa, begitu luar biasanya, mohon maaf saya menulis di luar nalar, di luar logika, di luar akal sehat manusia. Sedikit saya ulas dalam renungan yang saya tulis di dalam Warta itu. Mengutip dari kitab Roma pasal yang kelima, di sana dijelaskan bagaimana Tuhan itu mau berkorban untuk kita, orang yang berdosa. Kalau untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang mau berkorban, karena orang baik itu seringkali mudah diterima. Tapi orang benar, itu kadang ditolak. Karena itu hidup benar itu susah. Ya. Bapak Ibu bisa membaca, merenungkan di renungan yang saya tulis di situ. Tapi yang jelas di situ kita belajar, kasih Allah itu begitu luar biasa. Kasih Allah itu di luar nalar kita. Karena itu mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau terus belajar dan belajar memahami kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini saya mengajak kita merenung dari satu peristiwa atau satu perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Yang sudah sangat familiar lah kita baca. Mari kita baca, nikmati perlahan demi perlahan, kita nikmati ayat demi ayat yang ada dalam Lukas 15 ayat yang ke-11. Mari kita renungkan satu perikop ini, tapi saya ingin nanti akan mengambil satu bagian yang mungkin jarang kita renungkan bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari kita nikmati ayat demi ayat. Lukas 15 ayat yang ke-11 mulai di sana kita baca, nanti ada berhenti di ayat yang ke-32, satu perikop kita nikmati. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh,
ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Katanya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar untuk memahami kasih Tuhan, sekali lagi itu bukan persoalan yang gampang. Kadang kita memperhatikan orang lain yang hidupnya sembarangan, hidupnya sembrono, jarang beribadah. Tetapi sepertinya hidupnya baik-baik saja. Bahkan mungkin berkatnya melimpah kita perhatikan. Tetapi kadang hidup kita atau mungkin seseorang yang kita perhatikan, ya rajin beribadah, ya rajin berdoa, ya melakukan kebaikan demi kebaikan, ya melayani dengan setia. Tapi kadang hidupnya terlihat biasa-biasa saja. Bahkan kadang kesusahan demi kesusahan datang bertubi-tubi. Kesulitan demi kesulitan datang dari mana saja mereka alami. Ini yang kadang membuat kita semakin sulit memahami kasih Tuhan. Ini yang kadang membuat kita kemudian iri dengan orang-orang yang hidupnya sembarangan. Tapi mari pada pagi hari ini, Bapak kasih Tuhan, kita belajar. Bagaimana kita belajar memahami kasih Tuhan, kasih Bapa yang sebenarnya. Kasih Allah yang hakiki, yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat perikop yang kita baca pada pagi hari ini, apa yang disampaikan oleh si sulung itu, itulah teriakan hati kita. Itu adalah teriakan jemaat, teriakan umat, ataupun manusia secara umumnya. Yang melakukan banyak hal, tetapi rasanya dia tidak menikmati apa-apa. Tetapi adiknya yang kurang ajar. Bagaimana enggak kurang ajar? Bapaknya masih hidup, warisan sudah diminta.
Bayangkan kalau Bapak Ibu punya anak semacam ini. Bapaknya masih hidup, orang tuanya masih ada, warisan sudah diminta. Ini kan anak yang kurang ajar. Dia menikmati berkat, wow luar biasa. Sampai akhirnya dia mengalami kemelaratan dalam hidupnya. Dan kemudian ketika dia kembali, si bapak ini melakukan sesuatu hal yang wow, yang luar biasa, yang di luar nalar, di luar logika, di luar pikiran si kakak. Harusnya menurut si sulung, harusnya si adik ini dihukum. Atau setidaknya diberikan konsekuensi logis yang membuat dia kemudian mengalami atau merenungkan kondisinya. Mungkin seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Si bapak ini menerima begitu luar biasa. Ketika saya membaca perikop ini berkali-kali, setiap kali saya sampai di ayat di mana bapak itu bangkit di ayat yang ke-20, hati saya bergetar. Tidak jarang saya meneteskan air mata karena memahami kasih Bapa yang wow. Perhatikan di ayat yang ke-20. Ketika si anak itu bangkit dan ia berjalan menuju orang tuanya, ayat yang ke-20. Alkitab mencatat demikian. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Perhatikan. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ketika saya membaca ini, saya menerapkan diri saya sebagai si anak bungsu. Anak yang terhilang itu, betapa wow. Bapak begitu mengasihi luar biasa. Si anak ini tidak sampai kepada orang tuanya, tapi orang tuanya yang menghampiri si anak. Itu kasih Bapa kepada kita. Ini kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan begitu luar biasa. Kita disayangi Tuhan begitu luar biasa. Mari kita benar-benar menghidupi, memahami kasih Bapa ini dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh berjalan dengan benar dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya ingin kita belajar, tidak hanya berhenti di situ. Tapi belajar bagaimana kita benar-benar memahami kasih Allah yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Tidak seperti si sulung ini. Ketika si sulung ini melihat adiknya dikasihi bapaknya, dia marah. Kenapa dia marah? Mari perhatikan baik-baik. Mengapa dia marah? Mengapa dia protes? Mengapa dia iri? Apakah hanya sebatas itu? Tidak. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat dengan rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat yang ke-32, lompat. Maaf, ayat yang 28 maksud saya. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya yang keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Apa yang salah dari si sulung? Sehingga dia kemudian ngambek, kemudian dia marah, dia tidak mau masuk, dia tidak mau bersuka cita bersama dengan bapaknya. Apa yang salah? Ini loh yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kasih Bapa yang begitu besar itu tidak kita nikmati dengan seutuhnya.
hanya karena kita menuruti rasa marah kita. Ini yang salah. Apa yang salah? Yang salah adalah mental atau sudut pandang daripada si sulung ini. Milikilah mental anak, jangan mental budak. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Sudut pandang yang salah, sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan dan tindakan langkah yang berbeda, bahkan yang salah. Karena itu jangan kita memiliki sudut pandang yang salah dalam kehidupan kita. Beradalah pada sisi pandang yang benar. Milikilah sudut pandang yang benar dalam setiap kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu melihat dirimu, diri kita di hadapan Bapa, tak ini anak, bukan lagi budak. Anak ini berhak menikmati apa yang Bapa miliki. Dari sini kita mungkin bisa melihat apa yang dilakukan si bungsu, ada benarnya. Dia berhak atas apa yang dimiliki bapaknya, tapi kurang ajarnya si bungsu ini meminta warisan sebelum bapaknya meninggal. Tetapi dia tahu dia bisa menikmati itu. Tetapi ini kurang ajar. Tetapi si sulung ini, sekalipun dia bersama-sama si bapak, tapi apa yang dia miliki? Yang dia miliki adalah mental budak, bukan mental anak. Sehingga di ayat yang ke-29 dia katakan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Aku baik loh, aku melakukan semua perintahmu, aku menjauhi segala laranganmu, aku melakukan segala apa yang Tuhan Bapa inginkan, dan aku menjauhi dosa, menjauhkan dosa daripadaku. Aku baik loh Bapa, tapi kenapa enggak ada berkat yang bisa aku nikmati? Halo, yang salah ini siapa? Lihat jawaban Bapa di situ. Ayat yang ke-31. Saya membayangkan si bapak ini sambil merangkul si sulung, dia tersenyum sendiri. Si bapak ini tersenyum dan berkata kepada si sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini yang salah dari si sulung. Dia tidak memiliki mental anak, tetapi yang dia miliki adalah mental budak. Ia hanya terfokus bagaimana ia bekerja melakukan sesuatu dengan baik dalam hidupnya, tetapi lupa untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap kehidupannya. Ini pula yang kemudian orang itu salah memahami berkat yang Tuhan sediakan, tapi kemudian dia selalu menuntut, mana, nggak ada berkat. Dia mengeluh. Sudah ada nasi, sudah ada cabai untuk buat sambal, sudah ada tempe, sudah ada goreng, bersyukur ada minyak yang mahal, yang bisa untuk goreng, tapi masih ngiri kepada tangganya. Mana berkatnya? Kan sudah ada berkat. Masalahnya kan bagaimana kita mensyukurinya. Masalahnya kan bagaimana sudut pandang kita melihat berkat itu. Kalau berkat itu kita terus sesuaikan dengan apa yang dinikmati tetangga kita, atau saudara kita, atau orang lain, nggak akan ada habisnya. Saudara akan terus menderita. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Jangan engkau diperbudak dengan keinginanmu. Jangan engkau diperbudak dengan akal pikiran kita sendiri. Tapi mari kita menikmati apa yang Bapa berikan dalam setiap kehidupan kita. Miliki mental anak, jangan mental budak. Di dalam Roma 18 dikatakan di sana, ayat yang ke-15 dan 17. Roma 8 ayat 15 dan sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama Dia. Di dalam hidup kita dianugerahi Roh Allah yang membuat kita berani menghadapi segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan masih takut dengan yang tidak kelihatan, dengan memedi-memedi yang diciptakan dalam alam pikiran. Saya sering mendengar pertanyaan yang, Om, hantu ini ono apa enggak sih? Kalau kamu percaya ada, ya ada. Tapi kalau kamu berani menghadapinya, maka niscaya dia akan pergi daripadamu. Tapi saya mengatakan setan itu ada. Dan dia bisa menyerupai apapun dalam kehidupan kita. Saya menyimpulkan ada 3 logika atau cara kerja setan. Yang pertama, dia ingin berteman. Dia ingin berteman. Dia berusaha baik, tapi ujungnya akan menjerumuskan kita. Jadi ada orang-orang yang suka berteman dengan setan, cari pesugihan, ya. Kalau minta atau meramal, pengennya yang dapatkan yang baik-baik, setan ini akan memberikan janji-janji yang baik, gitu kan. Ini cara kerja setan, ada yang seperti itu. Ada kerja setan yang kemudian dia mengintimidasi dalam hati kita. Masa lalu kita diorek-orek, kita ingin maju, ingin berkembang, ingin melayani, ditunjukkannya masa lalu kita, membuat kita kemudian tidak berani untuk maju. Aduh, aku nggak layak. Saya bersyukur baptisan kali ini, ya, baptisan periode ini yang saya pegang untuk kali ini tidak ada yang mundur. Meskipun beberapa kemarin dalam katekisasi ada beberapa yang kehadirannya jarang-jarang. Kemarin saya follow up, masih mau ikut baptisan enggak? Iya Mas. Minta maaf karena katekisasinya ini mundur-mundur, konsekuensinya apa? Ada tugas tambahan. Dia menyampaikan, iya Mas ini ada les, ada tugas-tugas sekolah, ada yang gangguan ini dan itu. Oke, enggak masalah. Yang penting artinya dia berani mengambil komitmen untuk hidup baru melalui baptisan itu. Saya bersyukur. Tidak ada yang terintimidasi. Yang lalu, yang dulu tahun berapa itu sudah sebelum pandemi, itu ada setelah katekisasi bla 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 bla. Hamin 7 kalau nggak salah. Saat pertemuan terakhir, Mas, aku nggak siap. Aku nggak siap ikut baptisan. Kenapa? Dia merasa dirinya nggak layak aku, Mas. Aku hidupku masih seperti ini, aku nggak berani. Saya katakan ini intimidasi. Ini intimidasi. Saya katakan siapa sih kita yang layak di hadapan Tuhan? Enggak ada. Semua kita berdosa. Enggak ada yang layak di hadapan Tuhan. Tapi ketika engkau mengimani kasih Tuhan, engkau berkomitmen untuk hidup baru, Tuhan yang akan melayakkan dan Tuhan yang akan memampukan engkau hidup baru. Tapi tetap saja pada endingnya dia enggak berani. Nah ini cara kerja setan yang kedua. Dia mengintimidasi. Mau berkembang saatnya menjadi pelayan Tuhan, korek-korek, waduh aku nggak bisa, aku nggak layak, aku dan sebagainya. Akhirnya nggak berkembang, si setan menang dia. Nah, yang ketiga, ini yang cara yang paling kasar dan dunia juga mengalami ini. Apa itu? Menakut-nakuti, muncul dalam bentuk-bentuk yang menakutkan dan menyeramkan dan tidak menyenangkan. Yang seringkali kita sebut genderuwo lah, kuntilanak lah, pocong lah, dan sebagainya. Ya. Berkali-kali saya singgung, ya. Setan itu mau membentuk dirinya seperti apa silahkan. Karena setan itu enggak baku, saudara. Saya katakan, setan di Jawa itu beda dengan setan yang di Sumatera. Beda lagi dengan setan yang di Toraja sana. Ini dalam Indonesia loh ya, masih lokal ya. Beda lagi dengan setan yang di luar negeri.
vampir lah, apalah, ya. Karena cara kerjanya apa? Cara kerjanya menakut-nakuti supaya kita takut, lalu kemudian kita melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Ada juga yang melakukan hal-hal yang tidak baik, kecelakaan dan sebagainya, akhirnya tempat-tempat tertentu diberi sajian dan sebagainya. Ini tujuannya. Ujung-ujungnya apa? Setan ingin disembah, setan ingin punya teman di situ. Nah, ini cara setan. 3 hal tadi yang saya mau. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita mau diperbudak setan seperti itu? Jangan sampai kita kemudian dikelabuhi setan, berusaha bersahabat dengan kita. Oh, setannya apik kok, gak ganggu. Baik setannya. Atau kemudian kita terintimidasi, kita ditakut-takuti sehingga kita gak bisa berkembang. Atau kemudian kita ditakut-takuti dengan bentuk-bentuk yang menyeramkan. Sehingga kita ketakutan sedemikian rupa, di rumah kita takut. Sekali lagi saya katakan di dalam melalui Roma 8 ini. Di dalam diri kita ada roh yang lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Yang membuat kamu menjadi tidak takut lagi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita hidupi. Ini yang harus kita miliki. Miliki mental anak. Jangan mental budak. Miliki mental anak di mana di situ ada otoritas ilahi, ada kuasa ilahi yang senantiasa menaungi kita, membuat kita menang menghadapi tantangan kehidupan ini. Itu ada dalam setiap kehidupan kita. Pahami kasih Allah. Sekali lagi miliki sudut pandang yang benar. Nah, tolong LCD ditampilkan F5 tadi LCD. Pertama kali. Ini sudut pandang yang salah kadang. Sudut pandang yang tidak benar. Yang seringkali membuat kita kemudian salah menyimpulkan. Ada PowerPoint atau kalau sudah masih dibuka? Bapak Ibu pasti sudah pernah melihat gambar-gambar ini, tapi ini sebagai contoh saja. Ya, jadi kadang sudut pandang kita itu salah sehingga kita menyimpulkan hal yang berbeda. Gak ketemu? Kalau nggak ketemu, oke dilewatkan saja. Nanti saya akan coba share di grup jemaat ya. Jadi saya ingin menampilkan sebuah gambar di mana ada satu foto yang diambil dari 2 sisi yang berbeda. Dari 2 sisi yang berbeda ini orang bisa menyimpulkan dengan cara yang berbeda. Ada gambar singa sedang menggendong anaknya yang tidak kelihatan kepala anaknya. Dari sudut yang berbeda ini orang akan melihat, wah si singa ini jahat, anaknya sendiri dimakan. Kepalanya hilang. Padahal kalau dilihat dari sisi yang sebaliknya, induk singa ini sedang memindahkan anaknya untuk menyelamatkan anaknya mungkin. Sama seperti ketika kucing memindahkan anaknya. Dia digigit tengkuknya, dipindah. Ini sudut pandang yang berbeda. Karena itu kita harus memiliki sudut pandang yang benar dalam kehidupan kita. Ada gambar lagi yang menunjukkan bagaimana di situ ada potongan-potongan organ tubuh. Dilihat dari sisi pandang yang berbeda. Tapi dari sisi pandang yang lain, dari sisi pandang yang berbeda pula, itu ternyata itu adalah kurang lebih 4 orang anak yang sedang berpose dengan tutupan bangunan gitu. Nah, itu diambil, mereka ada kepalanya, ada potongan kakinya dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi ini sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang salah bisa membuat kita berkesimpulan yang salah. Nah, sekali lagi saya pagi hari ini, mari pahami kasih Allah dengan sudut pandang yang benar. Kita ini telah dijadikannya anak. Kita inilah anak-anak Allah. Kasih-Nya begitu luar biasa pada kita. Mari kita sebagai anak-anak, jadilah anak-anak yang baik. Jadilah anak-anak yang baik dalam setiap kehidupan kita. Syukuri berkat Tuhan yang ada pada kita. Nikmati berkat Tuhan yang ada pada kita dengan benar. Dengan benar. Dengan sudut pandang yang benar dan dengan cara yang benar. Karena ketika Tuhan memberkati kita, itu kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Permuliakanlah Tuhan dengan kekayaanmu.
Permuliakanlah Tuhan dengan hartamu. Permuliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Karena itu mari kita menghidupi hidup ini dengan cara yang benar. Yang kedua, saya ingin menyampaikan dengan cepat. Bagaimana kita bisa memahami kasih Bapa ini dengan benar, dengan baik dalam kehidupan kita. Selain kita memiliki mental anak, jangan mental budak. Mental budak itu sekali lagi hanya menunggu kesempatan-kesempatan tertentu, bisa protes, bisa demo, bisa marah seperti si sulung tadi. Tetapi kalau si anak enggak, dia akan paham betul. Nah, yang kedua apa? Jadilah bapak, jangan terus jadi anak. Jadilah bapak, jangan terus jadi anak. Mari kita miliki kehidupan rohani yang terus meningkat, terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa benar-benar memahami isi hati Bapa. Kita bisa benar-benar memahami isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Saya senang sekali ketika saya membaca banyak biografi tentang bagaimana bapak-bapak, bagaimana pejuang-pejuang, bagaimana orang-orang yang begitu luar biasa berkorban untuk keluarga dan sebagainya. Tidak hanya bapak, tetapi juga orang tua secara umum. Dan nanti kalau saya mengatakan jadilah bapak, nanti yang ibu-ibu berprotes. Ya, jadilah orang tua, jadilah orang yang dewasa. Ya. Kalau kita menerapkan diri sebagai anak terus, kita pun gak akan bisa memahami. Apalagi tadi dari budak, sulit memahami. Mari miliki pikiran Bapak. Ya. Miliki pikiran Bapak, miliki pikiran orang tua. Orang tua itu ia mau berkorban. Ia mau berkorban. Ini yang anak-anak seringkali tidak paham. Apa yang sedang dikerjakan orang tuanya. Tapi yang jelas orang tua itu selalu berkorban. Dia memikirkan anaknya, dia memikirkan dan memahami sifat karakter masing-masing anaknya, dan selalu mau berkorban. Ketika si bungsu datang, tadi yang saya baca bersama dengan Bapak Ibu semua tadi, ketika si anak bungsu itu datang, dia masih jauh. Ketika ayahnya itu melihat, bapaknya itu melihat, apa yang dikerjakan? Ia yang mendatangi si anak. Ia berkorban, ia tidak tunggu diam, biar dia datang padaku. Nah, ini bapak yang baik. Bapak yang baik itu dia menyongsong anaknya, ia berkorban, ia berdiri dari tempatnya, dari tempat yang nyaman. Mungkin dia sedang menikmati kursi malasnya, tapi ketika dia melihat anaknya dari kejauhan, wow, dia bangkit. Dia meninggalkan kenyamanannya, lalu dia menyongsong anaknya. Ia memeluknya dan menciumnya. Ia menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang ayah. Ini orang tua. Wow. Dan anak-anak mari pahami orang tuamu. Demikian dengan setiap kita. Kadang kita berdoa, kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan atau minta doakan. Pahami maksud Bapa. Kenapa Tuhan belum memberikan itu kepada kita? Jangan-jangan itu sesuatu yang berbahaya bagi kita. Kalau kita punya anak kecil lalu ia minta korek dan peso, apakah dengan mudah kita berikan nyoh nduk? Pasti akan dengan penuh banyak pertimbangan. Kalau si anak yang masih kecil, lalu kemudian minta lihat genangan air, lalu minta masuk ke dalamnya, apakah kita dengan segera ya wes mlebu tanpa diketahui itu dalam atau dangkal, itu bersih baik atau tidak? Kan tidak. Orang tua pasti akan ngecek terlebih dahulu, memastikan itu aman untuk anaknya. Itu Bapak. Kenapa dia tidak selalu memberikan serta-merta begitu saja mudah? Karena dia memikirkan bagaimana nasib si anak. Dan dia berkorban apapun demi si anak. Nah karena itu mari kita miliki pikiran Bapa. Jangan pikiran anak terus. Jangan kita berhenti ketika kita diarahkan orang tua. Ketika diarahkan pemimpin. Kita hanya berhenti pada pikiran anak. Wah enggak boleh. Jangan.
Tapi mari berlogika sebagai orang tua. Kenapa kok nggak boleh? Ada tujuan apa? Ada tujuan baik apa? Kenapa ada hal-hal yang harus ditata sedemikian rupa, yang diarahkan sedemikian rupa? Kalau Bapa yang baik, dia akan kemudian membimbing anaknya dengan baik. Karena itu mari pahami, belajar memahami hati Bapa. Ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan kita serta-merta marah. Itu kanak-kanak, itu anak-anak. Tapi mari kita belajari maksud Bapa, maksud orang tua dalam hidup kita. Jadilah Bapa, jangan terus jadi anak. Ini cara kita memahami orang tua. Ini cara kita memahami hati Bapa dalam kehidupan kita. Jangan selalu minta dipahami, tapi marilah belajar untuk memahami. Jangan selalu meminta untuk dimengerti, tapi mari belajarlah untuk mengerti orang. Jangan selalu menuntut untuk dikasihi, tetapi mari belajarlah untuk mengasihi. Sekali lagi, kekristenan itu aktif. Kekristenan itu aktif. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Aktif kan? Kita dulu yang berbuat. Kita dulu yang bertindak. Kita dulu yang mengasihi. Kita dulu yang memberi. Kita dulu yang berkorban. Jangan kita menuntut orang lain mengasihi kita. Jangan kita menuntut orang lain mengerti kita. Jangan kita menuntut orang lain memahami kita. Tapi mari kita pahami orang lain. Kita mengerti mereka. Ini, saya rasa inilah hati Bapa. Ini hati Bapa. Ini hati orang tua yang mencoba terus memahami si anak. Yang mencoba terus memahami kondisi si anak. Mungkin anak-anak protes, wah rak ngono mas, wong tuaku gak ngono, gak paham-paham karo aku. Kamu yang paham. Jangan menuntut orang tuamu untuk paham. Tapi mari kita belajar paham, bertumbuh jadi orang tua. Meskipun usia kita masih muda. Hormati orang tuamu, hai anak-anak. Supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Bagaimana kita bisa menghormati? Pahami mereka. Ya. Jadi bapak, jadi orang tua itu bukan hal yang mudah. Ya. Dan demikian dalam kehidupan kerohanian kita sekali lagi. Ya, kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita belajar memahami kondisi gereja Tuhan. Kita belajar memahami apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui pekerjaannya di tempat ini. Mari kita memiliki ketundukan hati terhadap pemimpin yang ada. Mari kita juga memiliki pemahaman untuk kita menghormati, tunduk kepada kepemimpinan yang ada. Ini perlu kita kerjakan, belajar untuk kita memahami, belajar untuk kita mengerti. Demikian di masyarakat, demikian di rumah tangga, dimanapun kita berada, mari kita memiliki pikiran yang dewasa. Yang selalu belajar untuk memahami orang lain. Jangan berhenti seperti si sulung yang kemudian marah, mogok, enggak mau. Tapi kemudian bapaknya yang keluar. Ya, bapaknya yang keluar. Tadi di ayat yang ke-28 ketika si bungsu ini, si sulung ini marah, maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Apa yang terjadi? Apakah ayahnya Ben Jarno, Ben yang jobo dak lah. Calai ragil mlebu ning jero pesta pora kok makan enak sukacita kok ning jobo ngambek Ben Jarno. Apakah seperti itu? Enggak. Dikatakan lalu ayahnya keluar. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ini loh hati Bapa. Wow. Mari kita memiliki hati Bapa dalam kehidupan kita. Mari kita bertumbuh jadi Bapa. Jangan terus berhenti kepada anak yang hanya minta dipahami, yang mudah marah ketika doanya tidak segera dijamah. Jangan. Tapi mari kita miliki hati Bapa. Mari kita memahami hati Bapa. Bapa itu punya maksud dan tujuan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu hal yang perlu kita terus tanamkan dalam kehidupan kita. Kita memiliki Bapa yang baik. Bapa yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan yang sedang engkau hadapi, mari sampaikan itu kepada Bapa. Jangan engkau menanggungnya seorang diri. Jangan engkau bekerja mati-matian seorang diri. Seperti si sulung ini yang tiba saatnya kemudian dia marah. Karena dia seolah-olah dia bekerja sendiri sedemikian rupa. Tapi dia tidak menikmati apa yang ada. Mari kita sampaikan, ceritakan kepada Bapamu. Dalam doa-doamu. Dalam setiap ujian penyembahanmu. Dan biarlah engkau terus memahami hati Bapa dalam hidupmu. Dan hiduplah sebagaimana Bapa telah meneladankan bagaimana kita harus hidup. Memahami orang-orang sekeliling kita. Mengasihi setiap mereka, berkorban bagi mereka. Mari kita mengerjakan ini dalam setiap kehidupan kita. Pasti dan pasti nanti akan banyak orang terberkati melalui setiap kehidupan kita. Dan kita pun akan menikmati sukacita yang luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Allah Bapa Yesus, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mata Allah Bapa, mengalir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tersedia kasih yang limpah dalam setiap kehidupan kita dari Tuhan. Kita telah diangkatnya jadi anaknya. Kita telah ditebusnya, dibebaskannya dari perbudakan dunia. Milikilah mental sebagai anak. Anak yang baik,
anak yang mengerti dan memahami hati Bapa. Bahwa Bapa kita itu baik. Bapa kita itu bukan Tuan yang jahat. Tetapi Bapa kita itu Bapa yang baik. Yang senantiasa menyediakan berkat-berkatnya bagi setiap kita. Karena itu mari pahami kasih Bapa dalam hidupmu. Nikmati berkatnya dalam hidupmu dengan cara yang benar. Apa yang ada padamu pada saat ini syukurilah dengan benar. Kelolalah dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kurangi keluhan, jauhkan keluhan dari hidupmu. Seolah-olah bapamu itu jahat. Hilangkan keluhan-keluhan itu dari mulutmu. Karena engkau punya Bapa yang baik. Engkau adalah anak-anak yang dikasihi. Karena itu mari kita saling mengasihi. Kita memiliki Bapa yang mau berkorban bagi kita. Mari kita teladani Dia. Kita juga mau berkorban bagi sesama kita. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu untuk lebih lagi memahami setiap sabda firman-Mu. Berkati mereka dalam segala pergumulan, karena yang hamba tahu sesungguhnya Engkau Bapa yang baik, yang senantiasa ada menyertai setiap anak-anak-Mu, menantikan mereka yang meninggalkan Engkau, dan senantiasa menunggu untuk mereka kembali kepadamu, dan Engkau sendiri bahkan telah mencari setiap mereka. Dan biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, untuk kami senantiasa untuk memahami, mengerti, mengasihi sebagaimana telah Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan firman-Mu, hamba serahkan seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita serahkan pada Bapak Gembala untuk menyampaikan informasi dan juga mendoakan jemaat. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Ya, mari kita terus yakin dan percaya bahwa kita adalah anak dan kita punya Bapa. Kalau kita senantiasa ada koneksi dengan Bapa, ada relasi satu hati dengan Bapa, yang pasti kita tidak akan seperti si sulung yang menggerutu, yang menyalahkan, yang marah. Tetapi kita akan tetap bersyukur. Karena apa? Kasih Bapa itu tidak akan pernah terlepas kepada anaknya. Kasih Bapa itu tidak akan pernah terputus untuk anak-anaknya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Dan kita punya Bapa. Tidak usah khawatir apapun yang terjadi dalam hidup ini, karena tanggung jawab semuanya itu ada di tangan Bapa. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Cornelius yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita, dan kiranya Tuhan yang memberkati. Dan pagi hari ini mohon waktu sebentar untuk saya sampaikan warta jemaat yang penting yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, sekali lagi kami mewakili majelis dan juga seluruh jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan yang telah berjerih lelah, berkorban untuk memperindah ruangan ibadah ini, ya, dengan dekorasi, demikian juga dengan penataan lampu yang sudah terpasang dengan baik. Ya, terima kasih banyak buat pengorbanannya, buat berkatnya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, bisa mati hidup lampunya nanti, bisa juga ada yang goyang-goyang. Ya, tapi kalau diputar nanti bikin pusing saya, khususnya yang di depan, karena agak silau ke mata. Tetapi terima kasih banyak buat semua yang sudah Bapak Ibu jemaat persembahkan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa bulan ini kita sudah masuk dalam bulan Paskah, ya, Jumat Agung. Dan oleh sebab itu saya mau sampaikan bahwa untuk kegiatan Jumat Agung besok Jumat, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Jumat Agung di tempat ini. Ibadah akan dilakukan sore hari
Ya, hari Jumat nanti ada ibadah Jumat Agung yang dimulai jam 5 sore. Jam 5 sore yang akan disertai dengan perjamuan suci. Ya, saya mohon dan mengundang seluruh jemaat bisa hadir, kita bersama-sama bersyukur karena Bapak kita telah menyatakan pengorbanannya lewat Yesus Kristus yang rela mati buat kita. Jadi sekali lagi pada hari Jumat nanti kita akan bersama-sama hadir dalam ibadah Jumat Agung yang dimulai jam 5 sore. Kemudian hari Minggu kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Dan dalam ibadah hari Minggu besok kita akan adakan pagi hari. Ya, kita akan ada pagi hari seperti ini dimulai jam 6:30 pagi. Jadi untuk ibadah minggu besok sekalipun minggu ketiga, karena minggu ketiga kemarin kita sampaikan ibadahnya sore, tetapi karena ini untuk memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, ibadah dilakukan pagi hari jam 6:30 pagi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan Paskah, sebagaimana tahun-tahun yang lalu kita lakukan, yaitu untuk pengumpulan telur Paskah. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara jemaat semuanya diberikan kesempatan untuk mengumpulkan telur Paskah. Dan nanti telur-telur yang akan terkumpul kita akan kembali bagikan kepada gereja-gereja yang lain, memberkati gereja-gereja yang lain agar mereka juga boleh menikmati sukacita Paskah. Dan untuk pengumpulan telur Paskah ini akan kita berikan waktu mulai besok, Senin besok sampai hari Kamis malam, ya, Senin sampai hari Kamis. Monggo Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan telur Paskahnya berapapun, kita nanti akan kelola dengan baik dan kemudian kita akan pakai untuk memberkati gereja-gereja yang lain dan juga untuk kita pakai untuk keperluan kita jemaat Tuhan di tempat ini. Itu kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari Jumat nanti akan diadakan baptisan air. Jadi karena jumlahnya itu sangat banyak, 49 peserta baptisan air, baik yang ada di gereja kita dan juga di Pos PI Wirosari. Maka untuk acara baptisan air itu akan kita adakan pukul 2 siang. Ya, akan kita adakan pukul 2 siang sehingga nanti jam ibadah jam 5 sore tepat kita akan mulai dan seluruh peserta baptisan air bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Jadi sekali lagi mohon doanya untuk acara baptisan air ya pada hari Jumat nanti jam 2 siang. Untuk orang tua bisa mendampingi, bapak ibunya bisa mendampingi seperti itu, mendoakan agar mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melangkah, meninggalkan hidup yang lama dan melakukan hidup yang baru. Itu yang saya sampaikan. Dan satu lagi bahwa kotak persembahan yang Bapak Ibu tadi sudah memberikan persembahan, itu nanti setiap kali akhir ibadah akan kita doakan bersama-sama di tempat ini. Dan persembahan akan tetap kita lakukan seperti itu. Bapak Ibu bisa memberikan persembahannya di kotak yang sudah disediakan. Dan kemudian akhir ibadah kotak itu akan dibawa ke depan. Ya, mungkin bisa di sini. Ya, mungkin bisa dikasih kursi 2, Pak Kornel. Ya, kasih kursi seperti itu. Ya, taruh di kursi. Dan kemudian nanti kita akan doakan. Ini persembahan Bapak Ibu Saudara, persepuluhan kita mau serahkan kepada Tuhan. Ya, karena semuanya berasal dari Tuhan, kembali untuk kemuliaan Tuhan, dan kemudian nanti akan kembali untuk kita semua. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Semua jelas nggih? Ibadah seksi tetap jalan. Besok
wanita dan pria tetap jalan seperti biasa, demikian juga dengan ibadah pemuda remaja di tempat ini. Baik, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian, ku naikkan syukur padamu Tuhan, dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu majelis bisa maju ke depan, bersama-sama kita doakan persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarkanlah Tuhan yang turun tangan memberkati, dan setiap persembahan-persembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya kami persembahkan kepadamu Yesus. Engkaulah Tuhan yang telah menyatakan kasih dan setianya kepada setiap kami umat-umat-Mu. Kami yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan, kami yang berdosa, kami ditebus oleh Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati keselamatan yang sesungguhnya, keselamatan yang kami peroleh bukan karena kebaikan kami, bukan karena jasa-jasa kami, bukan karena kegagahan kami, bukan karena perbuatan kami, tetapi semata-mata oleh karena kasih Tuhan, kasih yang tidak memandang sebelah mata akan hidup kami, kasih yang sungguh-sungguh sempurna, yang semuanya bersumber dari Allah, yang bersumber dari Bapa yang sangat baik. Terima kasih Bapa, kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami, dalam setiap langkah demi langkah kehidupan kami, dalam setiap perjalanan kami, dalam segala situasi kondisi apapun. Kami mempercayai bahwa kasih-Mu itu selalu ada dan akan terus ada dalam hidup ini Tuhan. Dan kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami mau mengarahkan seluruh eksistensi hidup kami hanya kepada Tuhan, hanya kepada Bapa,
sebagai sumber kasih bagi kami, sehingga kami tidak akan mengalami kecemasan dan ketakutan apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Semua pasti terjadi Tuhan, kesulitan ada terjadi, masalah persoalan akan terjadi, tetapi ketika kami ada di dalam Engkau dan kami tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan, maka kasih Tuhan yang sempurna itu menjadi satu kekuatan bagi kami, menjadi satu benteng bagi kami, dan membuat kami menjadi kuat dan tangguh, dan kami tidak akan pernah menyerah dengan situasi apapun. Selagi kami ada bersama dengan Tuhan, selagi Tuhan bersama dengan kami, maka kami akan terus melangkah, dan kami akan tetap menjadi umat-umat yang senantiasa boleh menikmati kemenangan. Terima kasih buat jemaat Tuhan di tempat ini yang selalu setia kepada-Mu Tuhan. Dan kami terus berdoa, mari Tuhan, mari Bapa, Engkau yang mengenal setiap hati anak-anak-Mu, Engkau yang mengenal setiap kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari hidup mereka di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka doakan, bahkan apa yang mereka pikirkan sekalipun Tuhan, Engkau Allah yang melihat segala sesuatunya. Karena Engkau yang menciptakan anak-anak-Mu, maka Engkau tahu persis apa yang mereka perlu dan mereka butuhkan Tuhan. Olehnya Tuhan, pagi hari ini kami hamba-Mu bisa berdoa, memohon kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau yang empunya segala kuasa di sorga dan di bumi, Engkau yang menganugerahkan kepada setiap anak-anak di tempat ini kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Engkau yang menganugerahkan rezeki, Engkau yang menganugerahkan sukacita, Engkau yang menganugerahkan damai sejahtera, Engkau yang menganugerahkan kerukunan, Engkau yang menganugerahkan perkara-perkara yang baik Tuhan. Dan sehingga setiap anak-anak di tempat ini, jemaat-Mu Tuhan, mereka terus boleh menikmati kehidupan yang lebih baik. Bahkan mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi contoh teladan, menjadi kesaksian bagi orang lain, boleh menyatakan kemuliaan-Mu lewat kehidupan mereka. Dan sehingga kerinduan kami dan doa kami akan ada banyak jiwa-jiwa baru yang Tuhan menangkan untuk mereka boleh datang bersama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang menambahkan iman dan kesetiaan bagi anak-anak-Mu, Engkau yang menambahkan kesehatan, Engkau yang menambahkan kekuatan untuk mereka bisa melangkah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Berkati anak-anak-Mu yang terus memperhatikan kemajuan gereja Tuhan di tempat ini. Berkati mereka yang telah berkorban dalam banyak hal. Mereka berkorban waktu, tenaga, pikiran. Mereka yang sudah berkorban harta, kekayaan yang adalah berkat Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu yang sia-sia yang anak-anak-Mu lakukan di tempat ini. Yang pasti semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu adalah firman-Mu, itu adalah kebenaran-Mu Tuhan. Apa yang anak-anak-Mu tabur di tempat ini, Tuhan pasti akan menolong. Dan tiba waktunya anak-anak-Mu akan menuai berkat-berkat yang semuanya bersumber daripada Tuhan. Marilah anak-anak di tempat ini terus kuatkan mereka dan terus ikat mereka satu dengan yang lain dalam satu kesatuan roh, sehingga mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk menyatakan kuasa Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan untuk kegiatan gereja sepanjang minggu ini, Tuhan berkati untuk Jumat Agung, untuk Paskah, demikian juga untuk baptisan air. Tuhan berkati, Tuhan menolong agar semuanya boleh berjalan bukan karena kuat kami, tetapi karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bangsa dan negara kami pun ada dalam tangan-Mu, dan Tuhan menolong dan sudah menolong sehingga bangsa kami boleh mengalami kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami bersahati bersama-sama. Kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, menyerahkan setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan persepuluhan anak-anak-Mu.
Kami mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena berkat ini berasal dari Tuhan, dan kami mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan tidak melihat seberapa besar kami mempersembahkan di hadapan-Mu, tetapi Engkau melihat bagaimana ketulusan hati kami, kecintaan kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai, apa yang kami beri kami pun akan menerima, karena itulah janji-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, bila kiranya setiap persembahan-persembahan anak-anak-Mu ini Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan, Engkau yang menaruh berkat di atasnya Tuhan. Dan sehingga berkat persembahan ini pun boleh kami pergunakan untuk hormat kemuliaan-Mu, nama-Mu di tempat ini, untuk ladang misi, untuk berbagai macam hal yang bisa kami kerjakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kirala palapa sekata kaya rala malam. Kirala malam masina ya mata kaya rala malam. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempersembahkan dan mempercayakan persembahan anak-anak-Mu ke dalam tangan kekuasaan Tuhan. Engkau yang memiliki segala sesuatunya, Engkau juga yang akan memberkati segala sesuatunya bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, bagi setiap kami jemaat-Mu, umat-umat-Mu di tempat ini. Dan kiranya melalui kami, melalui persembahan ini Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan, tidak akan pernah kekurangan bagi setiap anak-anak-Mu, tidak akan pernah meminta-minta bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka diberkati, 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 dilimpahi dengan segala kebaikan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bila persembahan ini boleh kami kelola untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan sekarang saudara, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah, sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati setiap kita, umat-umat kepunyaan Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.